Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Profesor Dr. Supari Muslim yang selalu hadir bersama semua. Yang saya hormati Bapak Sekjen, Insya Allah Prof. Andi Mursidi yang selalu mengawal kegiatan ini dengan seksama dari awal hingga akhir ya Pak Andi. Yang saya hormati para pengurus, saya melihat ada beberapa pengurus dari DPD. Di sini ada dari Bengkulu, dari Palembang. Dan juga yang saya hormati para anggota ADRI yang ada di ruangan ini sebanyak 20 orang. Dan tentu saja saya sangat mengapresiasi luar biasa atas fasilitas dari Umaha sehingga kita bisa selalu bertemu wajah dalam kajian Islam Ramadan. Salawat serta salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya kelak dipertemukan di masa kekal nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak yang saya hormati, tidak terasa ini kita sudah masuk di penghujung bulan suci Ramadan, yaitu hari ke-30 Pak Andi ya, ke-29. 29. Ya, hari ke-29. Kita melaluinya dengan penuh hikmat insya Allah dari awal Ramadan hingga akhir ini, dan kita begitu banyak ilmu yang diberikan oleh para narasumber kita selama bulan suci Ramadan ini. Sesungguhnya kalau kita mengingat ini adalah hari terakhir Ramadan, ada rasa suka dan juga ada rasa sedih. Rasa sedih karena bulan yang selalu kita nantikan, bulan 1000 bulan, hampir meninggalkan kita di tahun 1443 Hijriah ini. Karena esok kita menyongsong hari 1 Syawal ya, tanggal 1 Syawal. Nah, kita semua tentu berharap mudah-mudahan kita kelak dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan sehingga nanti Pak Sekjen kembali menggelar acara yang selalu kita nantikan yaitu kajian Islam Ramadan ya, kajian Ramadan. Nah, Ibu dan Bapak dan juga Bapak Ketua Dewan yang saya hormati, banyak sekali di antara mereka para anggota ADRI, para sahabat kita yang bertanya, mengapa ya kajian Ramadan ADRI sekarang lebih banyak nuansanya terkait dengan ekonomi, bisnis, syariah, dan juga koperasi. Nah, ini kiranya perlu dikuatkan kembali, diingatkan kembali. Barangkali ada di antaranya penanya yang belum sempat saya jawab, Japri Pak Andi, gitu ya, bahwa kajian Ramadan kita di tahun 1443 Hijriah itu bernuansa memang pada ekonomi, bisnis, koperasi, syariah. Karena menyambung pada hasil Munas, visi misi dan tujuan kita pada tahun di Munas kedua itu adalah bagaimana ADRI mampu mewujudkan 1 juta wirausaha baru. Nah, ini tentu saja akan dapat kiranya berhasil apabila dimulai dari pemberian pemahaman wawasan-wawasan terkait dengan bidang yang dipaparkan dalam 1 bulan penuh dalam kajian Ramadan. Nah, kita sudah melewatinya dan alhamdulillah Pak Andi sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa ya, dari kementerian, dari Direktorat Jenderal ya gitu ya, agama, kemudian dari para praktisi, dari rektor, dari semua komponen yang memang itu adalah bagian dari anggota ADRI, ya, bagian dari pengurus ADRI. Nah, ini sangat sangat besar sekali ya ilmu, manfaat dan dokumentasi ini Pak Andi yang kita dapatkan dari pencerahan-pencerahan dari para narasumber itu.
Kalau saya melihat dari keseluruhan 29 hari pengkajian itu dapat secara garis besar dikelompokkan 3, Pak Andi. Yang pertama terkait dengan dasar pemikiran, terkait kebijakan-kebijakan. Mengapa ADRI berkeinginan untuk bersinergi dengan pemerintah, melahirkan atau mewujudkan 1 juta wirausaha baru, itu ada dasar kebijakannya, ada dasarnya. Sehingga nanti mungkin ini sebetulnya Pak Presiden itu akan menyampaikan terkait dengan kompilasinya. Nah, dan beliau sudah menyampaikannya di grup. Ini tadi barangkali ada yang baru masuk, Pak Presiden mohon doanya sekarang harus ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan beliau segera sembuh. Nah, kembali lagi pada paparan-paparan itu, bagian awal itu, Amin. Saya melihat ada paparan terkait dengan hakikat ya Pak Andi ya, hakikat sejarah serta kebijakan syariah. Itu yang disampaikan oleh Pak Mate ya, Profesor Ali Mate. Ya. Nah, kemudian terkait dengan dasar kebijakan itu barulah isi-isinya. Isi-isinya terkait dengan bagaimana wirausaha syariah, kemudian bagaimana bentuk pelayanannya dalam mewujudkan bisnis ya, ekonomi dan bisnis syariah, kemudian bagaimana memberikan pelayanan sehingga memberikan kepuasan, begitu ya. Kemudian bagaimana itu nanti sistem informasi jejaring yang membangunnya, yang semua isinya itu Masya Allah luar biasa Pak Andi. Itu akan membuat buku itu padat berisi, sehingga nanti state of art-nya itu dapat ditemukan dari masing-masing bagian. Dan bagian akhir dari buku itu diperkuat dengan adanya bagaimana role model, contoh-contoh yang mungkin nanti isinya uniknya insan manusia yang nanti akan menggagas, melakukan itu sehingga kita para dosen bisa membangun para tenan, menggiring mereka para mahasiswa untuk bisa menjadi bagian ya, memiliki andil dalam menciptakan 1 juta wirausaha baru. Nah, dari situ kemudian saya berpikir dan juga mungkin para sahabat, para pengurus juga berpikir, nanti bisa jadi ADRI bisa memiliki pusat inkubatornya. Sehingga nanti untuk mewujudkan wirausaha baru melalui inkubator bisnis mungkin itu akan lebih mudah untuk melahirkan para tenan itu, begitu ya Pak Sekjen, begitu ya. Nah, di bagian akhir ya nanti dari buku itu adalah bagian perundang-undangannya yang memberikan perlindungan ya pada bisnis atau usaha syariah yang digagas oleh ADRI. Nah, itu barangkali beberapa saya memang beberapa hari absen begitu Pak Andi, tetapi saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh para narasumber ini sangat luar biasa. Saya sangat berharap Pak Sekjen tentu saja dengan geraknya, dengan luar biasa jejaringnya dalam memunculkan atau mewujudkan buku itu, nanti akan ada reviewer ya, editor yang handal itu nanti tahun ini kiranya mudah-mudahan terwujud buku itu Pak Andi. Buku itu akan menjadi pedoman bagi setiap insan warga ADRI yang ada di berbagai DPD ADRI se-Indonesia. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah untuk membangun wirausaha baru itu kita perlu kekuatan atau masing-masing warga ADRI di berbagai provinsi ada 29 harus dibuat dengan semangat baru, gairah baru. Ini bagaimana nih gitu ya. Ini ada tugas yang dibebankan kepada Waketum 2 nih. Tentu saja dengan bantuan Pak Andi ya. Nanti kita berkolaborasi Pak Andi, kita hadir ke DPD sehingga beberapa DPD yang sudah selesai masa periode jabatannya, kita mereka mengadakan musyawarah daerah, sehingga nanti terbentuk kepengurusan baru
buku itu nanti pelatihan apapun itu yang akan dipandu ya, dikawal oleh DPP ke masing-masing DPD dengan kita punya standar itu akan sama ya, siapapun yang hadir ke DPD yang sudah reorganisasi. Jadi ini penting. Saya sudah menyampaikan ke Pak Sekjen bahwa saya akan mengirimkan surat. Tapi ini menjelang Lebaran jangan dikirimi surat itu. Nanti Lebarannya berbeda nuansanya. Jadi saya tahan dulu ya. Saya tahan dulu surat itu gitu. Pak Sekjen sudah memberi nomornya. Saya tahan dulu sehingga setelah Lebaran baru kita kirimkan surat itu dan kita punya nanti buat standarnya, formatnya, sehingga kita siapapun DPD bisa hadir ke DPD. Bisa secara daring maupun secara luring, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Nah, dari situ ini akan sangat mungkin, ya betul ya Pak Prof. Supari ya, Pak Ketua Dewan Pembina ya, akan sangat mungkin. Siap. Tahun periode kepengurusan menghasilkan atau menciptakan 1 juta wirausaha baru. Ya, kemarin dalam acara Munas bincang-bincang dengan Wakatum 1 bahwa Pak Andi nih rektor di Singkawang. Nah, berapa siapnya kita untuk langkah awal? Berapa kesiapan mahasiswa yang akan dibina? Ya, didampingi oleh dosen. Wah, misalnya 20, Unpad 50. UNESA berapa itu bukan tidak mungkin akan dapat terwujud menciptakan itu, dan nanti rancangan programnya akan dibuat oleh Wakatum 1 dan bantuan informasi gitu, buku itu nanti kelak Pak Andi mudah-mudahan bisa terbit, sehingga juga itu buku Pak, kalau dikatakan Pak Ketum selalu bilang buku babon ya. Itu ada babonnya, gitu, ada buku panduannya, insya Allah begitu ya. Nah itu barangkali Ibu dan Bapak, dan saya atas nama pribadi dan juga atas nama Wakil Ketua Umum 2 yang menangani bidang akademik dan organisasi ADI, barangkali selama ini ya, selama tahun ini terutama dalam kajian Ramadan, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin ada tutur kata yang tidak tepat, tidak sesuai, mungkin menyinggung perasaan Ibu dan Bapak, mohon kiranya dapat dimaafkan ya. Ini sesuai saran dari Bapak Ketua Dewan Pembina bahwa dalam pertemuan sekarang adalah fokus pada saling bermaaf-maafan. Begitu kan Pak Ketua Dewan ya? Itu yang perlu saya sampaikan Pak Andi, karena memang ya agenda kita ubah, kita geser sekaitan dengan kondisi kesehatan Bapak Presiden kita, Pak Ketum, yang harus segera kontrol, harus ke rumah sakit ya. Jadi saya mohon kiranya keikhlasan dari Ibu dan Bapak semua untuk mendoakan beliau agar beliau segera atau lekas sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, barangkali cukup itu ya Pak Sekjen ya. Sekilas pengantar dari saya, nanti selebihnya adalah ada Bapak Prof. Supari, Ketua Dewan Pembina, yang mungkin lebih banyak lagi akan mengarahkan. Yang pasti dengan penuh harap kiranya 1 juta wirausaha baru melalui aktivitas atau upaya-upaya ya sharing informasi dalam kajian Ramadan ini dapat terwujud melalui bukunya yang nanti akan segera terbit ya Pak Andi ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengakhiri sambutan saya ini, pengantar saya ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Supari, lanjut Prof. Nah, ada. Ya, sebentar. Aduh. Bandwidth is low, Prof. Ya.
Maaf ada sedikit gangguan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat sore. Salam sejahtera kepada keluarga besar ADRI dari Sabang sampai Merauke. Baik DPP, DPD, dan seluruh anggota keluarga besar ADRI. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bertemu insya Allah dalam kajian Ramadan yang ke-29. Telah banyak kita simak dari kajian ke kajian, dari hari ke-1, ke-2, dan seterusnya sampai hari ke-29. Alhamdulillah, kita semua sebagai keluarga besar ADRI telah memperoleh banyak wawasan, banyak ilmu, dan juga insya Allah peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Merupakan berkah bagi kita semua yang berkesempatan setiap hari, termasuk juga beberapa kawan yang sesekali tidak bisa hadir karena kesibukan yang lain. Ulangi, insya Allah berkah bagi kita semua. Kawan-kawan keluarga besar ADRI yang saya banggakan, telah disampaikan oleh Waketum II, Prof. Eri Sarimana, tentang beberapa hal terkait dengan kajian Ramadan, termasuk juga kaitannya dengan tema Munas II. Di mana tema Munas II adalah menciptakan wirausaha baru berwawasan digital melalui MBKM menuju Indonesia Maju. Tugas kita bersama untuk mencapai prestasi tersebut, untuk mencapai cita-cita tersebut. Berbagai alasannya telah kami singgung di beberapa kesempatan yang lalu. Tadi juga di beberapa bagian oleh Waketum II juga sudah disinggung. Dan kebetulan juga beberapa hari yang lalu telah diadakan kunjungan visitasi ke Gerai Mas Pion. Ke Gerai Mas Pion, Pasar Mas Pion di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Kita harap contoh Gerai tersebut memberikan inspirasi kepada kita semua, sehingga masing-masing kita bisa menangkap cita-cita, makna, bagaimana cara implementasi dari cita-cita tentang tema tersebut. Kita berharap semua kita bisa memahami dengan baik dan bisa merintis dengan berbagai cara, termasuk juga menggunakan cara-cara keunggulan lokal, sehingga cita-cita dan tema tersebut bisa kita capai bersama-sama dan dengan berbagai tugas. Rasanya cara yang sederhana, masing-masing dari DPD barangkali seluruh Indonesia atau juga sejumlah perguruan tinggi yang terkoordinasi dalam ADRI akan memikul tugas secara bersama-sama. Tadi telah dicontohkan oleh Waketum II bahwa barangkali
STKIP 250 pengusaha baru. Lalu barangkali Umaha 500 pengusaha baru. Ya. Ulangi singkat kata bahwa tugas ini harus kita bagi sedemikian rupa sesuai kemampuan masing-masing sehingga dalam masa periode 5 tahun ke depan, tahun 2022 sampai dengan 2027, tema Munas itu benar-benar secara konkret tercapai. Jika cita-cita itu tercapai, luar biasa, kontribusi besar bagi pembangunan bangsa. Namun, mudah-mudahan pengamatan saya ini benar, ada sejumlah hal, tantangan bagi kita semua, bahwa motivasi, semangat, kontribusi dari masing-masing kita, apakah secara pribadi atau kelembagaan, tampaknya masih harus ditingkatkan. Dan karena itu, tadi juga setelah disinggung oleh Waketum II, perlunya DPP untuk mengadakan roadshow ke DPD-DPD, tadi disebut baik secara online maupun secara offline. Kalau pendapat saya secara online sudah banyak kita lakukan. Karena itu untuk kunjungan visitasi ke DPD-DPD kepada kawan-kawan itu usul saya adalah dengan luring, dengan kunjungan secara tatap muka. Sejumlah kita dari DPP, mari kita sepakati berbagi tugas bahwa ke DPD mana kita harus berkunjung, ya, dan sebelumnya harus sepakati dengan DPD yang bersangkutan, sehingga ketika kita bertemu bisa berdiskusi beberapa hal terkait dengan tema dimaksud, sehingga tugas kita dalam membagi harus berapa. DPD Aceh menciptakan wirausaha baru, DPD Sumatera Utara harus berapa, DPD Bengkulu harus berapa, DPD Jambi harus berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Singkat kata, mudah-mudahan dalam pertemuan tersebut bisa disepakati dengan baik dan disadari bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Ya, mari ide-ide, ya, usulan-usulan yang lalu untuk benar-benar kita upayakan agar menjadi program yang benar-benar konkret dengan hasil yang konkret. Ya. Inginnya saya ingin bicara agak lama, tapi kebetulan waktu juga tinggal 15 atau 30 menit. Kita berharap kawan-kawan bisa menyampaikan beberapa hal terkait tema tersebut dan juga bisa menyampaikan saling memohon maaf dalam kesempatan ini. Dari saya sementara saya cukupkan sekian. Secara pribadi kami mohon maaf kiranya dalam berkomunikasi dengan kawan-kawan baik secara pribadi maupun kelembagaan ADRI, kiranya ada yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isa, silakan Bu Isa, lanjut Bu Isa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Prof. Supari, Ayahanda,
kehormatan, Pak Andi, Sekretaris Jenderal Adri yang luar biasa, Bunda Prof. Eri di tengah kesibukan masih tetap bisa bergabung dengan kami, Ibu dan Bapak hadirin yang luar biasa, cendekia, bijaksana, dan selalu beraktivitas untuk meningkatkan kompetensi. Baik, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua 2 yang mengelola organisasi secara nasional, kemudian oleh Ketua Dewan Pembina, akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa tema kita untuk membangkitkan dan menciptakan wirausahawan sebanyak 1.000 mahasiswa menjadi wirausahawan luar biasa dengan topik atau dengan dilandasi ekonomi syariah. Ini sangat penting karena sekarang di berbagai belahan dunia, ya karena dalam globalisasi ekonomi syariah itu menjadi mengemuka. Ketika penanam modal dan penabung, kemudian yang menerima tabungan itu berbagi, begitu. Jadi ekonomi syariah sebagai ilmu pengetahuan sosial itu betul-betul kata Bu Sekjen, kata Pak Sekjen, kata Ibu Wakil Ketua, kata Prof. Supari, betul itu ya harus menjadi landasan ekonomi rakyat ya yang diilhami oleh nilai-nilai Islam tentu saja ya. Dengan sistem keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Nah, betul itu tadi Mas Pion itu ya merupakan salah satu peranan ekonomi syariah didirikannya dengan marketplace yaitu ya sebagai media pemasaran. Tentu saja saat ini dalam era globalisasi yang pertama kecepatan ekonomi, teknologi, perhatian terhadap lingkungan dan perkembangan politik sangat cepat dan percepatan itu kita harus berusaha untuk menyesuaikan diri, harus bersahabat dengan percepatan-percepatan itu. Oleh sebab itu ekonomi syariah mungkin ke depan seperti tadi kata Ibu Wakil Ketua dan Bapak Dewan Pembina itu harus menjadi produk pemasaran melalui bisnis online sehingga menjadi sebuah penengah untuk bertransaksi antara produsen dengan konsumen dengan memiliki jaminan keamanan bertransaksi. Itulah para usahawan muda yang akan dibentuk sebanyak 1.000 wirausahawan baru itu mungkin ke depan sebagai generasi milenial memanfaatkan digital dalam berbisnis syariah. Ya, menjual produk, aktivitas dengan memperoleh keuntungan berlandaskan pada syariah. Nah, seperti disyariatkan juga pegadaian, ya, karena gadai merupakan perlindungan baik terhadap orang yang diberi pinjaman dengan ada larangan menarik manfaat atas dasar pinjaman tersebut, itu juga perlindungan. Jadi pegadaian syariah begitu ya. Kemudian salah satu fungsi syariah di Indonesia ini yaitu sebagai solusi karena menurunnya devisa negara ya. Jadi pertama ekonomi Islam dipandang sebagai alternatif ya solusi dan krisis ekonomi. Dan salah satu yang paling cocok organisasi Soko Guru Ekonomi di Indonesia itu adalah koperasi yang kemarin sudah dibahas oleh Ibu Neti, kemudian oleh yang berbasis syariah oleh Pak Mate, begitu ya. Jadi misi ekonomi syariah ini mengedepankan keuntungan bersama dengan sistem bagi hasil antara nasabah dengan penanam modal. Dalam hal ini betul kata Pak Sekjen, betul kata Ketua Dewan Pembina, betul kata Ibu Ketua bahwa kita harus mendukung pertumbuhan ekonomi syariah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Ya, bagaimana kita bisa memberikan ketahanan devisa yang ada pada negara Indonesia dengan membangkitkan ekonomi syariah ini. Betul tadi dikatakan bahwa implementasi ekonomi syariah ini misalnya terdapat dalam zakat dan infak. Ya, dalam pertanian, betul ya Prof ya, dalam peternakan dan perikanan. Sehingga industri turunan perdagangan market ini minimal ada 7 komunitas umat Islam ya, model berkolaborasi menghimpun modal usaha melalui zakat infak, kemudian komunitas kota,
kemudian kolaborasi antar elemen yang memfungsikan zakat dan infak sebagai sebuah sistem ekonomi syariah yang diawali oleh pelaku usaha di industri, ya, kemudian masyarakat cendekia seperti para mahasiswa yang luar biasa memiliki inspirasi untuk mendirikan ekonomi syariah ini. Kemudian juga lembaga pendidikan Islam, ini kata staf Wakil Presiden. Kemudian juga akademisi dan pemerintah tentu saja. Dan yang paling terakhir itu tetapi penting sekali yaitu peranan media. Jadi itu komponen-komponen penting yang akan bergerak maju bersama untuk bergandeng tangan dalam membangun sinergitas ekonomi syariah. Begitu. Misalnya teknik pengumpulan zakat dan infak yang dikelola oleh pemerintah, oleh lembaga masyarakat dan perorangan ya yang kemudian disalurkan. Ya, penyaluran zakat infak itu sendiri dalam At-Taubah 103. Sedikit lagi, Prof, mohon izin, Bu. Silakan. Wakil Ketua Pak Sekjen, ya. Jadi perlindungan para pelaku ekonomi syariah itu dijamin oleh perundang-undangan. Kemarin pembicara pertama staf Wakil Presiden ya Pak Maktubi ya. Siapa lupa. Ya. Jadi di dalam undang-undang itu ada kebijakan yang ditopang oleh undang-undang terutama dalam prioritas 4 prioritas, yaitu pengembangan ekonomi syariah itu diprioritaskan pada 4 hal. Penguatan sektor ekonomi syariah melalui industri halal. Seperti halnya yang sudah dilakukan di Malang ya, itu Malang halal begitu ya. Kemudian juga di negara Thailand juga kemarin dari cerita dari Malaysia juga industri halal sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Kemudian juga efisiensi keuangan syariah. Ya, kemudian penelitian ekonomi syariah dengan meningkatkan kualitas sumber daya umat Islam. Gitu. Kemudian pembentukan badan penyelenggara jaminan produk halal. Jadi 4 hal penting ini yang pernah dikemukakan juga oleh Pak Ketum yang akan dibangkitkan di ADRI ini. Mudah-mudahan ADRI semakin maju dengan saling bersinergi, ya, saling mendukung, ya, saling tolong-menolong. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex, silakan Pak Alex. Ada yang mau disampaikan Pak Alex? Pak Alexandra. Oh, boleh. Oke. Silakan teman-teman lain, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Silakan. Ada Pak Ketua Panitia, Pak Pupu. Pak Pupu nanti bagian terakhir sekalian baca doa. Ya, betul setuju. Penutup dari Pak Ketua, Pak Pupu nanti. Pak Alex mana ya Pak Alex? Ada siapa lagi kita lihat? Kayaknya sedang. Atau teman-teman yang lain kalau ada yang mau disampaikan silakan sharing. Kalau tidak ada ini kita serahkan ke Pak Pupu. Pak Pupu. Assalamualaikum Pak Pupu. Waalaikumsalam. Sebentar boleh? Jadi Pak Pupu, pertama kita minta bantuan Pak Pupu untuk mengakhiri kegiatan kajian Ramadan kita, sekaligus menutup dengan doa. Juga kita mendoakan Pak Sekjen mohon izin. Pak Sekjen, Pak Wakil Ketua katanya mau menyampaikan dulu. Silakan. Oh ya, silakan. Nah. Informasi karena kita mungkin pertemuan di Zoom terakhir ini. Dan tanggal 5 kita ada halal bihalal virtual. Ada open house ya Pak Sekjen. Nanti oke. Sudah siap. Mudah-mudahan tidak ada perubahan melihat kondisi Pak Presiden. Kemarin ada informasi, instruksi agar saya menyiapkan untuk acara open house ya, halal bihalal virtual. Jadi barangkali Ibu dan Bapak, seandainya tidak ada perubahan, kita kembali berjumpa dalam acara halal bihalal. Itu saja Pak Andi informasinya. Monggo diteruskan. Oke, silakan Pak Pupu, lanjut Pak Pupu, kita penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf. Saya tadi agak terlambat sebab ada kegiatan dulu malum. Saya ini berdekatan rumah dengan masjid begitu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan di masjid untuk mempersiapkan besok mau sholat Idul Fitri, kemudian persiapan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kegiatan ibadah di masjid. Jadi mohon maaf agak terlambat tadi untuk join. Bapak dan Ibu, kita telah sampai saat ini telah 1 bulan melaksanakan kegiatan kajian Ramadan lil Alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini itu menjadi nilai yang dipandang baik oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Dan mudah-mudahan apa yang selama ini kita lakukan ini banyak manfaat, banyak hikmahnya bagi siapa saja yang mengikuti kegiatan ini. Saya mengetahui bahwa yang mengikuti kegiatan kajian Ramadanil Alamin ini dari seluruh Indonesia. Teman-teman kita, dosen-dosen yang termasuk dalam perkumpulan ahli dan dosen Republik Indonesia yang kita singkat dengan ADVI ini, dan insya Allah apa yang telah disampaikan oleh yang menyampaikan tausiah, penceramah, itu semuanya bermakna sekali bagi kita dan menambah wawasan pengetahuan kita. Selain menambah wawasan pengetahuan kita tentang ekonomi syariah ini, mudah-mudahan dengan mengaplikasikan ekonomi syariah dalam berbagai aktivitasnya, apakah ini sistem keuangan, kaitannya dengan asuransi, kaitannya dengan saham, dan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dengan menggunakan syariah, mudah-mudahan kita semua apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah dan menjadi ladang amal bagi kita. Sehingga yang kita harapkan selama ini, selama kita melaksanakan ibadah puasa ditambah dengan tambahan kajian Ramadan ini, mudah-mudahan ada tambahan nilai bagi kita berkaitan dengan ibadah sehingga menjadi ladang amal bagi kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan lillahi ta'ala. Sebab apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, walaupun itu nilai ibadah, kalau tidak lillahi ta'ala hanya sia-sia belaka. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan lillahi ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya tadi tidak menyimak dari awal, makanya tidak tahu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, oleh Bu Wakil, begitu. Saya hanya sampai kepada yang disampaikan oleh Teh Isah tadi. Ya, begitu jelas beliau menyampaikan tentang bagaimana peranan ekonomi syariah ini untuk kehidupan kita, begitu. Dan mudah-mudahan kita semua punya kesadaran diri masing-masing. Ada sebagian dari kita yang mulai mengalihkan tabungannya itu ke BSI, begitulah. Bagaimanapun itu syariah sekali, begitulah. Jadi selain manfaat bagi kita juga karena ini sistem menggunakan sistem Islam, mudah-mudahan itu dipandang baik, dipandang dipandang baik dan halal di mata Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan permintaan tadi Pak Sekjen, saya diminta untuk menyampaikan doa untuk menutup kegiatan ini, kegiatan kajian Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Saya ingin menyampaikan doa, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dengan khusyuk dan tawadu. Kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan selama ini, yang kita lakukan selama ini menjadi tambahan nilai ibadah bagi kita dan dicatat oleh Allah sebagai ladang amal. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin,
bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sampaikan sholawat untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat, diawali dengan sholawat yang dipanjatkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah dan diakui sebagai umatnya, dan Allah akan menyayangi kita sebab kita menyayangi kekasihnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafim majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa anisultani. Ya Ilahi, Engkau sebagai penggenggam alam semesta ini, termasuk bumi, langit, dan segala isinya, termasuk kami. Ya Allah, alhamdulillah kami telah melaksanakan ibadah sampai hari ini sebulan lamanya. Mudah-mudahan ibadah yang kami laksanakan, ibadah puasa yang kami laksanakan, ini baik dipandang di matamu, ya Allah. Kalaulah ada kesalahan, ada kehilapan, ada ketidaksesuaian dengan kehendak-Mu, mohon ampun ya Allah. Sebab kami makhluk yang terbatas, yang penuh dengan kelemahan. Dengan demikian mudah-mudahan Engkau memaafkannya. Ya Allah, mohon maafkan segala dosa dan kesalahan kami, segala kehilapan kami. Karena jika Engkau tidak memaafkan, kepada siapa lagi kami akan memohon? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, kami semua anggota dan pengurus ADKI mohon pertolongan-Mu. Mudah-mudahan organisasi ini organisasi yang baik dan barokah di mata-Mu ya Allah. Semoga ADKI ke depan menjadi ADKI yang maju, yang hebat, yang bisa menaungi, yang bisa mengayomi semua dosen di Indonesia. Sehingga apa yang diitikadkan, yang diniatkan oleh semua dosen itu Kau kabulkan ya Allah. Ya Allah, kami yakin sebagai manusia kami begitu banyak kehilapan dan kesalahan dalam melakukan aktivitas di organisasi ini. Dengan demikian kami mohon petunjuk dari-Mu. Mohon ampun dan mohon pertolongan dari-Mu. Tolong luruskan jika kami mendapatkan kesalahan, mendapatkan kekeliruan, sehingga petunjuk-Mu lah yang menjadi petunjuk yang betul-betul hakiki bagi kami. Ya Ilahi, kami semua di ADKI ini ada yang masih memiliki ibu dan ayah, ada yang sudah ayah dan ibunya telah wafat. Bagi ibu dan ayah kami yang telah wafat, ya Allah, tempatkan mereka di tempat yang baik di sisi-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Tidak mungkin ada kami kalau tidak ada beliau. Dengan demikian, mudah-mudahan Engkau tempatkan di tempat yang baik di sisi-Mu. Dan bagi orang tua kami yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah, sehatkanlah mereka, ketuklah hatinya, luluhkan hatinya untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu melaksanakan ibadah, selalu melaksanakan aktivitas di jalan. Ya Ilahi, mohon pertolongan petunjuk-Mu sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas itu selalu dalam jalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, maafkanlah jika anugerah mata yang Engkau berikan kepada kami belum kami manfaatkan dengan sebaiknya. Kadang kami melakukan kehilapan, melakukan hal-hal yang tidak baik melalui mata kami.
Mohon maafkanlah jika tangan yang kami miliki yang merupakan pemberian tidak digunakan di jalan-Mu, ya Allah. Mohon maafkan jika kaki yang kami langkahkan selama ini kadang dilangkahkan kepada hal-hal yang tidak baik di jalan, kepada hal-hal yang maksiat, ya Allah. Dengan demikian maka mohon maafkanlah, mohon ampun, ya Allah. Kemudian melalui hati yang kami miliki yang merupakan pemberian, maafkanlah jika hati yang kami miliki, yang kami gunakan, banyak menyakiti orang lain, banyak menyakiti sesama, banyak menyakiti keluarga kami. Dengan demikian, hanya mohon ampun kepadamu dan mohon petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Biberkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para senior ADRI, Prof. Supari, Prof. Eri, dan semua senior, kawan-kawan semua. Dengan demikian kegiatan kajian Ramadan kita yang sudah berlangsung 29 hari ini sudah resmi kita tutup dengan doa, tentunya dengan harapan tahun depan insya Allah kita dipertemukan lagi pada Ramadan berikutnya dengan topik dan kajian-kajian keilmuan yang benar-benar berbeda dari sebelum-sebelumnya yang kita pernah lakukan. Dan tentunya kajian-kajian itu semakin menambah wawasan, semakin membuka wawasan baru kita bahwa kita bisa berperan lebih baik di dalam mengembangkan kehidupan masyarakat Indonesia melalui jejaring ADRI. Tak lupa saya juga mohon maaf mungkin dalam pelayanan kami, dalam pelayanan tim IT di UMAHA, banyak hal-hal yang kurang berkenan, termasuk juga mungkin ada beberapa perubahan dari jadwal dari para pembicara. Nah, itu sebenarnya sangat tidak kita inginkan, tapi kita juga harus smart dengan waktu, dengan ketersediaan dari waktu dari para pembicara kita, karena kebanyakan pembicara yang sudah kita pasang di target awal itu, beliau-beliau itu orang yang super sibuk, tapi memang pakar di bidang ekonomi dan keuangan syariah, memiliki posisi-posisi jabatan strategis di Indonesia seperti di kantor staf kepresidenan atau lembaga-lembaga tinggi lainnya, sehingga waktu beliau-beliau itu menjadi kita kadang-kadang harus menyesuaikan. Sekali lagi kami mohon maaf, tak lupa kami ucapkan semoga ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima dan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, mohon maaf lahir batin. Insya Allah besok kita sudah memasuki 1 Syawal. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Supari silakan, Prof. Nanti 1 Syawalnya nanti, bukan besok. Ya, hanya itu aja. Ya. Setelah maghrib udah masuk 1 Syawal, Prof. Iya, setelah maghrib ini sudah 1 Syawal. Ya, setuju, Prof. Iya. Ya, Prof. Ya, silakan kawan-kawan semua. Terima kasih. Terima kasih, Prof.